ada istilah doa secukupnya. Kok secukupnya doanya? Biasanya kan orang doa harus keras kenceng-kenceng gitu. Itu maksudnya gimana, Pak? Jadi maksud akhirnya saya milih Oki. Tentang Oki. Apanya yang dibidik waktu itu yang karena akidah filsafat ya saya aspek pemikiran politik OIC-nya. Nah, itu saya. Jadi saya ambil sisi biar cetolah dengan akidah filsafat. Kalau politiknya kan lebih pas visipol. Oh iya, betul. Di aspek intelektual ini ya, pemikirannya ya. Saya senang tentang negara-negara Islam itu. Dulu pernah juga ngajar di KPI ya, kalau nggak salah, UMY ada CD namanya, Sistem Informasi Dunia Islam. Saya sempat ngajar 1-2 semester. Sebenarnya udah mau saya bikin buku juga itu, dan alhamdulillah belum terbit. Oke, kalau dari spektrum negara-negara Islam, misalnya tadi itu Oki dari sisi pemikiran politik Islam. Negara-negara Islam ini kan macam-macam, Pak Azhar. Ada yang model Saudi, ada yang model Pakistan, ada yang model Iran, ada model Indonesia, Turki. Apa pandangan Pak Azhar soal pemikiran atau model politik mereka itu? Ya, mungkin banyak perspektif ya, tapi mungkin yang saya angkat di sini pertama, dulu saya juga punya pandangan bahwa semacam khilafah itu ya, negara Islam harus bersatu ya. Nah sebenarnya semangat itu saya kira tetap, kan naluri umat Islam, mungkin juga umat yang lain juga ingin bersatu ya. Cuma mungkin karena sudah banyak hijrah tadi ya pemikiran, nah sekarang mungkin unity-nya pada substansi keislamannya. Bukan format formnya ya, bukan lembaganya. Bukan kelembaganya. Nah sebenarnya OIC atau Oki itu bisa sebenarnya semacam alternatif dari konsep khilafah seperti yang khilafah HTI itu ya. Semangatnya tetap. Cuma kelemahannya Oki ini dua kalau saya riset dulu, soal pendanaannya. Itu masih sangat tergantung pada Saudi, lebih dominan dana Saudi. Sekarang mungkin masih ya. Dan kita tahulah Saudi ini juga di bawah, istilah saya, ketiaknya Amerika kira-kira gitu. Oke. Jadi sehingga kurang kritis. Dominasi Arab Saudi, negara-negara Teluk sangat kuat di OIC itu ya. Indonesia, saya sebenarnya sudah punya ide untuk menulis buku peran Indonesia dalam Oki begitu. Jadi sebenarnya saya sudah punya daftar lah apa yang mau ditulis. Karena strategis sebenarnya Indonesia ya. Iya. Ya kalau berkenaan misalnya dengan soal apa itu namanya, Pak Azhar kan pidatonya tentang demokrasi religius. Yang menurut Pak Azhar paling mencerminkan bisa menerjemahkan demokrasi religius itu sebenarnya di Iran juga ada tokoh namanya Abdul Karim Soros. Dia juga punya gagasan religius demokrasi itu kan. Tapi substannya kan di sana lebih pada Syiah Isna Asyariyah, dan itu hak mereka lah. Kan majority memang Syiah ya. Nah saya ingin kita juga bisa mengembangkan payung besarnya demokrasi Pancasila karena itu yuridis konstitusional begitu, tapi substansinya ya religius demokrasi, tapi sumbangan dari agama-agama. Karena semua agama itu sebenarnya punya nilai humanity yang hampir sama lah. Soal anti korupsi, anti kekerasan, tepos liro, cinta kasih. Nah, akidah ibadah ya lakum dinukum waliyadin. Jadi saya lihat ya konteks kita memang lebih al-musawahnya, equality antara agama-agama kan lebih relevan. Beda dengan Iran mungkin ya, karena dominasi Syiah. Iya, dominasi Syiah. Jadi beda lah. Wilayatul faqih, puasa wilayatul faqih kan besar sekali kalau kita tokoh-tokoh agama. Jadi saya idealnya
Nanti MPR itu kalau bisa mewakili agama-agama, tokoh adat, tidak hanya partai politik kayak sekarang. Oke. Nah, lebih banyak. Bukannya cuma Orde Baru ada model kayak gitu juga, Pak? Ada wakil golongan, utusan golongan istilahnya dulu iya, itu. Sekarang kan DPD ya. Iya, DPD itu. Tapi DPD kan tidak apa istilahnya semacam di bonsai ya. Iya, kekuasaan konstitusional agak dibonsai. Nah, mungkin suatu saat nanti mewakili Muhammadiyah, mewakili NU itu harus ada. Tidak hanya daerah gitu, mewakili Hindu, Buddha, tapi betul-betul ada tim seleksi DPR lah. Saya udah lama nulis. Yang jadi anggota DPR juga diseleksi, jangan kayak sekarang DPR nyeleksi calon ketua KPK, DPR menyeleksi ketua yudisial dan sebagainya, tapi dia sendiri nggak pernah diseleksi. Nggak ada fit proper testnya. Nggak ada fit and proper testnya. Yang penting wani piro aja kan. Nah itu saya kira kurang religius demokrasinya. Oh gitu ya. Nah itu kritik saya. Udah lama itu. Oke. Nah kalau sebelum oh iya, Timur Tengah tadi ya. Timur Tengah tadi. Kalau bacaan saya, kita Indonesia beruntung Pak Sipa. Karena ada state, ada society, tapi kan ada middle class yang kuat ya, Muhammadiyah, NU. Kalau ada ormas nih di Timur Tengah ini yang kurang, ini kosong. Jadi dominan, apalagi kerajaan kan dinasti. Jadi ini manut-manut saja atau memberontak sekalian kayak Yaman. Nah, kalau Indonesia alhamdulillah ada Muhammadiyah, NU. Kalau state-nya terlalu represif, Muhammadiyah bisa ngingatin, bisa kalau rakyatnya memberontak, nah bisa ya jinakan lah, termasuk pidato saya kan penjinakan lah dua-duanya. Ada civil society, civil society-nya tadi ya. Ini kita lumayan kuat. Dan ini harus kita jaga. Kalau sekarang karena NU agak dekat kekuasaan gitu ya, yang takdirnya begitu ya, Muhammadiyah harus kritis. Ambil jarak gitu ya. Yang penting jangan melanggar undang ITE aja. Aman insya Allah. Oke, dalam konteks yang ngomongin soal agak politik sekarang, Pak Azhar ini kan kalau di entah di Muhammadiyah atau di masyarakat Islam cenderung dilihat sebagai figur yang nakal tadi itu, kontroversial itu, bela Ahok, bela. Iya. Itu gimana ceritanya Pak Azhar? Ini pertanyaannya. Ini Ahoker ini. Iya, Ahoker. Jadi gini Pak Siva, mungkin ini yang tidak banyak tahu argumen ya. Orang kadang-kadang kan baca statement nggak ngikuti argumen. Nah kalau bisa soal setuju nggak setuju itu oke lah. Nah dulu saya bela Ahok begini, tapi mungkin pandangan saya terlalu ideal mungkin ya. Jadi saya pingin, ini subjektivitas saya, di Indonesia ini pemimpin itu atau orang yang akan melayani rakyat jangan dilihat lagi karena background agama, background suku, tapi memang dia profesional, jujur ya. Pokoknya tidak korup lah paling tidak. Nah saya melihat ada potensi itu pada Ahok waktu itu ya. Nah, cuma dia mulutnya ini agak kurang akhlak lah kira nun sewa. Saya kritik juga ya. Tapi waktu itu ya, soal nanti di belakang ada KPK itu soal sekarang lah. Jadi saya ingin kita jangan lagi melihat karena sukunya, karena etnisnya, karena agama. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Nah, kecuali kalau di masjid, nah itu tetap imamnya Muslim. bukan Imam Ahok ya. Bukan Imam Ahok itu nggak bisa. Tapi saya tulis, jadi nanti maksud saya anak cucu kita itu lagi sudah tidak melihat ya religiusitasnya pada profesionalitas itu. Pada profesionalisme, pada performance-nya performanya bukan formal agama identitas. Tapi kan argumen yang diajukan oleh sebagian banyak kalangan Islam itu adalah bukan hanya itu, tapi kan ada dasar Quran hadisnya yang mengatakan bahwa jangan ambil pemimpin itu dari min auliyakum min dunillah itu ya, dan lain-lain. Jadi saya membaca ini mungkin virusnya Muhammad
Al-Ashmawi itu ya. Al-Ashmawi Mesir, Mesir. Mufti Mesir. Jadi kata dia, ayat itu turun asbabun nuzulnya pada konteks perang. Nah, jadi jangankan pemimpin, jadi teman juga berbahaya. Tapi kalau ini tafsiran dia ya, dalam kondisi damai why not? Kenapa tidak? Jadi konteksnya begitu menurut Al-Ashmawi. Itu dulu pernah waktu rame itu saya kutip, itu saya lupa dalam bukunya itu. Nah, yang kedua begini, coba suatu saat ya, walaupun nggak kita harap, suatu saat Indonesia ini mayoritas Kristen, kan bisa aja ya, kata Ahmad Dahlan atau siapa, saya tidak khawatir Islam hilang dari bumi ya, tapi bisa saja hilang dari Indonesia ya kalau nggak salah. Nah, jadi saya misalnya nanti suatu saat di sini mayoritas Hindu atau Kristen. Nah, akhirnya berlaku yang jadi presiden harus Kristen. Nah, Muslim tidak boleh. Nah, itu loh misalnya. Nah, saya ingin sebaliknya ya. Iya, sebaliknya. Bagaimana nanti? Atau seperti di Amerika, mestinya siapa saja sudah bisa tampil gitu ya. Kayak Obama mewakili etnis kulit hitam lah gitu kan, udah sukses ya, tinggal agama yang belum. Nah, jadi jauh ke depan. Katolik pun baru Kennedy ya. Iya. Kalau gender kita udah oke lah, punya wapres. Ini baru Amerika baru pertama ya. Kita punya wapres dan presiden perempuan. Dulu rame juga. Dulu waktu itu Pak Amin Rais ditanya, Pak Amin gimana? Bisa nggak Mega jadi presiden? Kan PDI menang. Betul. Nah, common sense-nya waktu itu siapa partai pemenang jadi presiden. Nah, Pak Amin bilang ya sebaiknya laki-laki dulu lah. Oh gitu. Bagi saya itu jawabannya politis, nggak akademis. Yang lebih gawat Pak Hamzahas, ketua P3. Pak Hamzah boleh nggak perempuan jadi presiden? Menurut ulama P3 haram. Oh gitu ya. Nah, saya teliti lah. Saya bertanya apa benar perempuan nggak boleh jadi presiden? Saya cek, ternyata Imam Ghazali itu. Jadi Islam musawah adalah az-zukurah, harus laki-laki. Az-zukurah harus laki-laki. Tapi saya cek Farabi nggak ada. Islam adalah tidak ada az-zukurah. Jadi ini virusnya Imam Ghazali. Ya beda antara negara filosofnya Al-Farabi dengan Ghazalian atau Farabian. Nah, filosof dengan. Jadi kan yang mau saya bongkar itu Imam Ghazali kan idola dunia Islam. Mungkin virusnya dalam tanda kutip masuk ke kitab, masuk ke majelis taklim, ke khutbah Jumat, terbentuk opini. Nah, saya udah ada di jurnal itu, saya bilang perempuan boleh menjadi pemimpin. Nah, sekarang ulama sudah nggak banyak ribut. Dan betul, dia kan memang kalau kitab klasik apa itu namanya kepemimpinan Islam rata-rata ya sesuai dengan semangat zaman pada saat itu kan. Semangat zamannya memang patriarkal semacam itu, harus Quraisy bahkan gitu. Kalau sekarang kan nggak ada perdebatan lagi. Yang Ahok tadi kan ada dua, yang ketiganya kita kan bisa menguji juga, sanggup nggak dia jadi memberi contoh sebagai non Muslim yang adil. Nah, itu taruhan buat dia kan. Iya. Toh kita nggak perlu khawatir lah. Muhammadiyah, NU, Kahmi kan orang-orang pintar bukan orang bodoh. Jadi saya kira kontrolnya nggak. Oh iya, anti mainstreamnya Pak Azhar ini kan nggak hanya soal Ahok. Ketika hampir semua partai berbasis Islam itu mendukung Prabowo. Pak Azhar itu Jokowian banget gitu. Aktif untuk mendukung habis-habisan Jokower gitu. Ketika semua orang Islam paling nggak yang secara vokal menyuarakan dukungan kepada Habib Rizik, Pak Azhar mengambil jarak, bahkan mengkritik Habib Rizik gitu. Jadi waktu itu 2014 ya. 2014 itu saya nggak kenal juga Pak Jokowi itu siapa itu kan. Tapi saya ikuti waktu mulai ada di media ketika dia jadi wali kota. Nah, itu dia sering, kan belum TV nasional ya, tapi sudah tradisi lama di Solo.
Kalau dia kemana-mana bawa mobil, terus ada ratusan beras. Nah, mungkin ini pengaruh tasawuf saya tadi di wah ini menarik ini. Nah, kalau Umar dulu kan 1 karung, nah, sehingga ada dibilang Umar, wah tentu lebih ideal Umar lah ya. Tapi saya bilang Umar kan mimpin berapa ribu orang, Pak Jokowi kan mimpin 260 juta. Nah kalau Umar 1 karung, dia bawa berapa karung beras, nah, sekarang ya karung kebijakan lah gitu. Gitu, nah itu saya tertarik Pak. Nah ada lagi yang paling saya jatuh hati lah dalam tanda kutip, ketika dia berani melawan Bibit Waluyo. Soal apa itu? Wali kota dan gubernur waktu itu ya, Pak Bibit sebagai gubernur Jawa Tengah. Pinginnya bikin mall atau apa itu ya, cagar budaya, tapi Pak Jokowi nggak memberi. Padahal itu atasan. Nah saya bilang sama istri atau saya, nah ini baru pemimpin berani melawan atasan. Nah itu saya tertarik. Mungkin waktu itu darah oposan saya Said Kutub tadi muncul ya. Oh gitu ya. tapi di arah yang berbeda gitu. Di arah yang berbeda. Saya bilang ini pemimpin ini, dia berani. Kan masih tabu ya dulu ya. Apalagi militer Pak Bibit Waluyo. Waktu dibilang ditanya wartawan, Pak Jokowi dibilang bodoh ya sama Bibit Waluyo. Nah dia jawab Pak, ya saya akui saya memang bodoh. Itu hebat itu, saya cerdas. Ditelan itu ya namanya. Ucapannya Pak Bibit Waluyo. Jadi waktu itu memang katanya PDIP juga punya survei internal ya. Waktu diajukan Mega juga kurang layak jual lah konteks waktu itu kan. Nah, yang paling tinggi surveinya beliau. Jokowi ini. Ya wajar lah, partai masa mau pilih yang kalah, pasti semua pilih yang menang kan. Gitu nah itu yang saya mulai. Dan kalau Prabowo Nun Sewu waktu itu ya, wah ini apa namanya, belum teruji lah istilah saya. Pak Jokowi udah wali kota, sudah gubernur 2 tahun. Pak Prabowo, ini bagian masa lalu waktu itu, pandangan gitu saya. Oke, gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama, mana yang paling merepresentasikan Islam gitu ya? Enggak, saya selalu Islam substansial. Gitu. Saya nggak terlalu bisa ditipu dengan Islam formal itu. Saya sering kritik, walaupun saya Muslim, insya Allah. Apa ini artinya orang-orang yang berseberangan dengan Pak Azhar itu gampang tertipu dengan? Ya mungkin juga ya. Gitu. Atau sebaliknya mereka juga nuduh saya tertipu juga. Tapi saya paling kritis politicizing Islam itu. Politicizing of religion. Nah itu kita harus kritis lah. Ya. Jadi kalau misalnya tentang nanti kalau Jokowi presiden akan, kan ada itu yang baca puisi itu perempuan. Nanti kami Nino Warisman tidak menyembah. Ternyata sekarang kita masih bisa nyembah. Ya itu kan diambil dari. Itu yang saya sering kritisi malah itu. Oke. Ya saya kritik juga Pak. Kemarin pidato kan Pak siapanya Habib Rizik itu ada di riset. Oh ya, ini ada juga yang ini ya, perspektif baru tentang relasi Islam dan demokrasi di Indonesia, telaah epistemologis. Ini karya Pak Azhar, diterbitkan di LP3M hasil riset. Hasil research. Ini jadi NKRI bersyariah itu saya banyak memuji Pak Rizik ya, kita kan harus objektif. Semangatnya bagus. Melawan kapitalisme global, melawan kemungkaran itu bagus. Dan itu saya kira sama kita. Cuma mungkin saya berbeda dari ekspresinya. Bagaimana mengemas perlawanan itu. Jadi tidak secara formal label itu, tapi substansial. Berarti substansinya NKRI bersyariah dengan demokrasi religius itu sama aja, Pak Azhar? Ya substansinya bisa ketemu, tapi kan dia lebih agak sempit, khas Islam saja. Kalau saya kan sudah bagaimana merengkuh substansi agama-agama lain. Ya gimana kita sudah, istilah saya di pidato, sudah ditakdirkan, ya lah. Berarti ini kita jangan menantang takdir Allah kira-kira. Gitu ya. Nah kalau kita kayak KPK itu kan sebenarnya sudah
mengamalkan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Nah, soal teknis undang-undangnya, pelaksananya, tatbikiyahnya belum sempurna kan tugas kita kan. Tapi dia sudah melakukan. Komisi Yudisial itu menyeleksi hakim-hakim, itu pelaksanaan syariat Islam. Bangun infrastruktur itu syariat Islam. Maqasidus syariah kan. Dari sisi maqasidnya ya. Ini virus syariah, fakultas syariah tadi kan. Ditambah dengan filsafat yang ngawur ya. Kita filsafat yang ke politik. Nah, coba akhirnya sampai di S3-nya juga di UIN. Terus kemudian nulisnya tentang Muhammad Arkun itu apa yang menarik dari Arkun, dari syariah, Oki, terus kemudian ke Arkun itu ketemunya gimana itu? Kalau Rahman tadi kan memang sudah lebih awal ya. Kalau saya lihat Fazlur Rahman itu kan sudah kontekstualisasi Quran hadis dan dia menyarankan perlunya diperkaya dengan social sciences gitu ya, and humanities lah. Tapi saya baca tuh Rahman baru batas mengusulkan. Nah saya lihat Arkun justru lebih maju. Tidak hanya mengusulkan, dia memang lebih menguasai social sciences dan humanities. Semiotika terutama ya. Nah di situ saya tambah tertarik walaupun mungkin Rahman sudah membuka jalannya gitu ya. Nah, nanti saya ingin pasca Arkun ini bagaimana social sciences, tapi Arkun masih umum. Nah, yang pada dataran lokal, wah Indonesia ini luar biasa istilah saya. Banyak bencana, banyak peluang riset. Dan kita fighter kan. Artinya orang Indonesia itu hebat-hebat. Nggak gampang nyerah ya? Oh, nggak gampang nyerah. Jadi banyak bencana itu. Peluang risetnya pada saat banyak. Yang sama peluangnya kan kalau filosofi Quran itu apa itu inna ma'al usri yusro ya, bahkan yang satu ma'rifah gitu definite, yang satu kan undefined nakiro. Jadi dibalik satu kesulitan there are many ways kan, many opportunities. Gitu ya. Yusronya itu bukan al yusro tapi ma'rifah nakiro. Gitu luar biasa itu. Nah, tinggal bagaimana kita seperti bahasa Arkun tadi terjemahkan dalam politik, ekonomi. Nah, inilah tugas dari Sultan dan kawan-kawan. Ini ada dua muridnya Pak Azhar, Mas Dini sama Mas Sultan. Yang nakal-nakal juga. Nakal dalam arti kritis loh ya, bukan jahat. Jangan salah. Kalau dari Arkun itu sendiri, yang ide Arkun yang menurut Pak Azhar itu menohok gitu ya, yang relevan, yang menggugah gitu apa? Ya itu yang saya tertarik itu ada di pidato guru besar. Memang umat Islam majority itu jumhur masih sulit keluar dari aturos al-klasikiyah tadi, yang logosentrisme logosentrisme klasik yang sangat ideologis, sangat politis. Mungkin generasi dulu ya, seperti Said Qutb tadi memang situasinya situasi perlawanan terhadap Barat. Nah sekarang kita nggak bisa lagi, apalagi sudah ada Zoom kayak begini, YouTube, kita harus friendly dengan. Nah mestinya ini kita tunjukkan justru ya, kalau agak eksklusif. Umat Islam itu kan sebenarnya lebih siap kan, karena dia sudah punya kesiapan teksnya ya, Quranic text yang sangat holy booknya sudah siap, terus teologisnya kita siap. Nah tinggal sosiologisnya nanti beberapa saran saya sampaikan. Nah kita kata Arkun sulit keluar dari kekangan-kekangan tradisi masa lalu, terbelenggu oleh referensi masa lalu dan nggak bisa lepas dari situ seakan-akannya. Seperti mazhabnya Imam Ghazali tadi. Walaupun yang lain banyak yang positif ya dari Ghazali, akhlaknya tasawuf. Itu yang. Nah ini yang agak ini referensi lah. Nah kalau misalnya ya kan bagaimanapun kebanyakan ya pemikir kalangan tokoh-tokoh Islam referensinya selalu pada masa lalu itu bisa pemikiran masa lalu. Kalau misalnya rekomendasinya Arkun nggak membolehkan itu, alternatifnya apa? Bagaimana alternatif ke depan? Ke depan itu yang jadi referensi kita apa? Apakah Barat misalnya kita ngadopsi kemajuan Barat atau model yang lain atau gimana?
Ya, kalau Arkun kan dia mendorong kita untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial tadi ya. Jadi misalnya Arkun mengatakan kita jangan hanya membaca tradisi-tradisi teks, tapi juga yang tradisi-tradisi keseharian umat Islam yang sangat plural dan beragam. Jadi kita bisa memperkaya kajian-kajian teks Al-Quran, Quran hadis itu ya, dengan khazanah ilmu-ilmu kontemporer. Kalau Arkun kan lebih social sciences dan humanities. Nanti ada yang aspek sains kan, nanti yang saya singgung dikit. Nah, jadi kita kaya sekali sebenarnya. Nah, Arkun tuh pinginnya ulama, ahli riset Muslim itu menggali khazanah-khazanah lokal yang masing-masing negara, masing daerah itu berbeda. Jadi misalnya tradisi Maulid di Aceh itu kan kenduri Maulid itu ya. Tapi kalau di Jogja mungkin tradisinya apa itu? Ya walaupun ada dangdutan juga ya. Tapi ada tradisi Maulid ala Jogja. Nah, Arkun mendorong, mungkin kalau saya bandingkan mungkin nggak persis ya, dakwah kultural yang pernah dirumuskan Muhammadiyah. Nah, itu bagus sekali. Atau irfaninya ini yang follow. Ada kalau bayani, burhani, aspek irfaninya itu yang kurang. Sebenarnya belum, masih istilah saya bahan baku Pak. Secara rumusan dah bagus. Ini anak-anak muda Muhammadiyah bisa nggak menerjemahkan. Nah, gitu. Itu yang jadi nggak terikat khazanah masa lalu yang sebenarnya itu terikat konteks waktu itu. Oke. Gitu. Ini juga ada karya Pak Azhar, Indeks Penelusuran Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Dan sekarang Pak Azhar itu aktif di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ya. Nah, gimana pikiran-pikiran yang neomodernisnya ala Fazlur Rahman, pikiran-pikiran post-strukturalis, postmodernis ala Arkun ini dibawa atau mempengaruhi Pak Azhar dalam konteks misalnya ya, ini kan fatwa tarjih gitu. Apakah di kalangan tarjih itu ide-ide semacam itu di welcome, secara baik diterima, atau juga ada dinamika di dalamnya? Nah, sebenarnya di Muhammadiyah itu ada 3 produk sebenarnya. Kalau ada putusan, ada fatwa, ada wacana. Nah, ini yang mungkin jarang ditahu. Jadi Muhammadiyah. Fatwa, putusan, dan wacana. Nah, putusan, fatwa, wacana. Kalau putusan itu hasil kesepakatan Munas Ulama Pakar Muhammadiyah se-Indonesia. Putusan, misalnya fikih air, fikih. Dulu saya termasuk mengusulkan fikih kebencanaan, itu saya yang menawarkan, ada 10, salah satunya waktu rapat tarjih saya sampaikan ke Pak Samsul, kita buatlah fikih bencana. Nah, Pak Samsul waktu itu ngeritik, fikih kok bencana katanya. Ditambahlah awalan ke dan akhiran an, fikih kebencanaan. Nanti dikira fikihnya yang jadi bencana. Nah, itu idenya dari saya, tapi timnya yang lain, saya nggak ikut. Cuma ide besarnya Pak Azhar yang situ. Tapi yang fikih informasi saya ikut. Karena situasi informasi saya ikut nyusun. Sebelumnya fikih anti korupsi. Saya nulis di bab 5 itu. Bagaimana strateginya. Lalu sekarang fikih agraria. Ini hampir final. Tahun depan saya mengusulkan fikih ketahanan pangan. Karena menyangkut perut. Nah, jadi itu putusan namanya. Jadi kita tim membuat, ada FGD, digodok lagi, nanti diseminarkan terbatas, godok lagi, baru dibawa ke Munas, kira-kira 300 ulama gitu. Nah, hasil itu digodok lagi, nanti diserahkan ke PP. Nah, ini saya tinggal finishing touch-nya lah dengan tim ya, Pak Suhada dan teman-teman. Nah, itu putusan. Itu di level putusan ya. Itu istilahnya fardu ain lah, kayak fardu ain lah gitu. Atau yang sangat mungkin. Tapi ada yang fatwa. Nah, fatwa ini hanya 10 orang tarjih di PP itu tiap minggu yang sering dimuat di Suara Muhammadiyah. Nah,
Oh, itu ada semacam komisi. Ya, tapi itu lebih banyak ke ritual ya. Aspek-aspek ritual keagamaan. Ya, sosialnya sedikit. Kalau putusan tadi ada ritual, tapi juga ada yang muamalah duniawi ya. Kemarin fikih difabel juga. Sebelumnya fikih perempuan ya. Di situ. Itu kayaknya malah mencerminkan itu tadi, apa itu namanya? Tidak terbelenggu dengan wacana fikih zaman pertengahan, tapi mengembangkan Arkonian juga lah gitu. Iya, kan social sciences, ahli hermeneutik, semua pakar kita undang. Ada pakar lingkungan, kemarin pakar agraria kita undang, pakar. Nah, yang ketiga wacana ya seperti ini, bebas saja. Jadi misalnya kemarin rame Jumatan online. Jumatan online-nya Pak Wawan. Jadi ya rame juga. Saya bilang begini, itu karena di grassroots Muhammadiyah juga rame, gimana ini? Ya jelaskan aja bahwa fatwa resmi Muhammadiyah beda dengan wacana personal. Itu lebih ke personal ya. Jadi kalau fatwa resminya kayaknya belum bisa mengadopsi itu, belum bisa menerima karena belum menemukan argumen yang kuat secara organisasi. Secara organisasi. Tapi kalau personal ya silahkan saja. Nah, jadi saya bilang kita tetap jangan menutup ijtihad. Ruang itu, ijtihad personal. Sampaikan aja kepada warga sejauh ini Majelis Tarjih secara resmi, secara argumentasi belum menemukan pendapat yang rojih. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat ada pendapat yang kuat. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Saya membela itu. Jadi kalau yang nakal-nakal itu kayak Ustaz Wawan itu saya bela. Walaupun saya sering debat sama dia juga. Begitu. Ya, dulu Pak Syakir kan pernah mengkritik ya. 1-2 fatwa tarjih rame juga. Saya bilang ya biarin, kalau perlu suruh bikin makalah, kita munaskan, kita adu di sana. Kayak adu jangkrik itu. Dan itu kan justru malah jadi juga disertasinya Pak Syakir kan. Nanti kalau pendapatnya kuat bisa aja diadopsi tarjih juga, merubah. Gitu. Nah, tapi ada yang lain Pak Sipa. Jadi di Muhammadiyah memang ada official fatwa namanya ya, fatwa resmi, ada yang non official. Wah, ini kayak Pak Amin dulu tauhid sosial atau suksesi itu kan ditolak di Tanwir. Apa itu namanya dulu? Suksesi nasional dulu. Suksesi nasional zamannya Pak Amin ya? Iya, di Tanwir kan ditolak, tapi kan idenya bergulir dan sukses. Ya, hikmahnya Muhammadiyah selamat kan gitu, karena agak politis. Nah, Muhammadiyah tidak secara Tanwir kan tidak merekom. Secara organisasional tidak mensupport itu. Tapi secara gitu. Personal jalan terus. Jadi ide personal nih, kalau Pak Syifa saya nakal tuh biarin aja. Itu kekayaan kulturalnya kultural organisasi di situ ya. Strukturalnya beda lagi bisa. Termasuk terakhir tuh nggak salah Pak Anwar Abbas ya, tentang tarik dana dari bank syariah, dari sebelum ada BSI itu kan itu baru personal. Secara Muhammadiyah ya tidak segampang itu bikin bank, SDM-nya, IT-nya, infrastruktur kita kan nggak semudah. Paling saya bilang ya bolehlah pindah dari BSI ke bank-bank rakyat yang Al-Ma'un. Kalau guyon saya biar aja BSI nanti dananya besar untuk proyek besar untuk rakyat juga. Nah, Muhammadiyah uangnya untuk yang mikro, mikro. Lebih ke mikro kan gitu. Lebih elegan, nggak usah dihadap ta'arud. Oke, sebentar sambil dinikmati. Ini kopinya Pak Azhar sudah habis di depan, mungkin terlalu ini. Kalau punya saya masih ada kopi dari teras baca kopi di sini. Kita nikmati dulu. Oke, terakhir Pak Azhar. Segmen umat Islam tentang refleksi Pak Azhar terhadap kondisi umat Islam di Indonesia, hubungannya dengan pemerintah yang juga dipersepsi tidak terlalu mencerminkan umat Islam lah begitu, bahkan dituduh atau disinyalir bahwa ini malah mewakili non Muslim gitu, atau entah Cina, entah komunis, entah apa gitu. Gimana
Pak Azhar melihat kondisi situasi hubungan antara umat Islam dan pemerintahan sekarang? Jadi kalau saya begini, kita kan sebenarnya politik Indonesia itu bebas aktif ya, walaupun kadang-kadang bebas pasif. Tapi ya Menteri Luar Negerinya lumayan lah nih Bu Retno ya, faktanya 2 periode dipercaya, jadi nggak gagal-gagal amat. Jadi saya kira selama Indonesia tetap fair, kita juga tidak ingin didominasi nun sewu Cina atau Amerika, kita manfaatin aja kan. Nah, namanya masa kita kerjasama dengan negara-negara miskin, negara kecil. Kalau kita mau pintar kan kita bersahabat dengan Pak Syifa yang pintar lah, yang dokter. Masa sama profesor. Masa sama yang tidak pintar, kira-kira gitu. Kalau mau kaya ya berteman dengan orang kaya. Nah Indonesia juga kalau selalu berinteraksi dengan Amerika, Cina, siapa tahu suatu saat kita jadi superpower. Tergantung generasi sultan dan siapa ini. Nah, itu. Tapi kita jadi umat Islam ini harus jangan kayak pidato saya kemarin kan, jangan mengalami psikologi apa namanya seat mentality ya, majority with a minority complex. Nah, kita harus keluar lah. Jadi, dulu kalau kita di training kan, wah ketakutan, kita harus takut iblis kan itu, takut iblis. Nah sekarang nggak, bagaimana iblis takut sama kita itu. Nah jadi kita tanamkan percaya diri, ya ini SDM Mbak. Jadi salah satu tantangan umat Islam, sumber daya manusia kita 40% itu kan naker kita tamatan SD SMP Pak. Usia produktif. Ya, ini sebenarnya Muhammadiyah sudah, Muhammadiyah itu kan sudah hebat, ada ribuan pesantren. Nah, yang kedua tadi kenapa Cina, Amerika kita dianggap miskin. Nah sekarang ya sudah kita jawab itu dengan jangan lagi apa outward looking istilahnya Pak Sipa. Ya sekarang inward looking lah. Ibarat sekarang ada pandemi, kita jangan mana obatnya, mana vaksinnya. Sekarang belum ada imunitas kita. Kita jaga gizi, betul, kan. Gizinya. Tugas pemerintah harus beri gizi ini sebenarnya. Seluruh Pemda itu dana miliaran itu 1 miliar desa itu harus untuk gizi ya. Tapi sayangnya dana-dana itu malah bansosnya bansosnya dikorupsi. Ya. Oh iya. Kalau bisa dipenggal lehernya. Kita tunggu aja nanti ya. Kemarin kan saya tulis tuh yang EKTP 574 miliar itu bisa membangun rumah sangat sederhana 100 juta 5.740 rumah. Itu setnya Novanto itu ya. Al-kafirun dalam tanda kutip. Ya koruptor itu sebenarnya kafir ya. Jadi, tidak kufur nikmat yang jelas ya. Jadi orang-orang kafir kontekstual itu koruptor, produsen hoak, radikalis, apalagi teroris, pemerkosa, itu orang-orang kafir kontekstual. Jadi saya kira wirausaha kita dorong. Saya kemarin nulis menjelang Harlah NU ya, singkat aja itu. Mestinya NU mudah-mudahan bisa memanfaatkan ribuan santrinya, jutaan santri, ribuan pesantren ke wira usaha. Jadi budaya kendurinya dikurangi. Budaya kenduri. Jadi itu konsumtif, mestinya budaya produktif. Nah, jadi kita jangan marah-marah lagi sama iblis. Iblis ya kerjanya memang menggoda. Memang sudah titahnya begitu ya. Sekarang kita ciptakan kalau perlu super iblis kan. Kita lebih tinggi ya. Bisa mengalahkan iblis ya. Jadi wirausaha termasuk tadi Pak Sipa yang pemikiran Islam kontemporer. Dulu saya pernah usul di PAI itu pernah ya 1-2 kali mata kuliah itu terus dihapus itu ya. Nah, jadi kita perkenalkan seperti siapa itu yang Turki itu Fethullah Gulen ya. Fethullah Gulen. Jadi faith, love, and skill. Nah, kita ini umat Islam masih banyak sikilnya ya. Allahu Akbar pukuli orang kan ya. Sikil. Nah, mestinya skill. Bukan sikil, bukan kaki nendang otot gitu ya, tapi skill, keterampilan. Kalimah takbirnya dari sikil ke dalam tanda kutip ya ke skill. Jadi
membesarkan nama Allah dengan membangun wirausahawan, pemikir-pemikir Islam kontemporer. Nah, subhanallahnya ke sana. Terjemahan dari takbir itu ke sana. Dari skill ke skill gitu. Jadi mencetak anak-anak muda yang jujur. Jangan budaya instan, budaya nyontek. Saya sering bilang mahasiswa, lebih bagus Anda dapat nilai A tapi jujur daripada D malah nyontek, saya bilang. Ini sudah D nyontek lagi, kan mendingan lagi. A tapi original. Kalau nilainya rendah kan bisa ulang, bisa bisa ngulang, bisa. Iya, kemarin juga ada kalau mahasiswa yang loh ini kok plek banget jawabannya, ya sudah 0 semuanya. 0 semua. Gitu ya. Yang ketiga Pak, science lah. Science ya. Kita kan tadi lemah filsafat, nah ini tadi ya. Di sini kita belajar sama Iran. Iran tuh katanya filsafat nggak pernah mati ya Pak Sipa ya, yang lebih ahli khazanah klasik lah. Nah kita ini mati setelah katanya ya, setelah Al-Ghazali. Walaupun ada sebenarnya Imam Ghazali tidak anti filsafat, dia hanya mengkritik filosof ya. Mengkritik 3 doktrin filsafat 3 doktrin saja. Ya, dari 20 itu ya. Jadi sains. Nah saya senang kemarin LP3 MUMY dengan Majelis Guru Besar Muhammadiyah sudah membuat seminar itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan nanti ada majelis baru Pak Sipa, Majelis Sains. Oh, Majelis Sains. Sebenarnya udah terlambat itu, tapi nggak apa-apa lah daripada. Gitu. Jadi Amerika, Cina sudah bicara bagaimana hidup di Mars, kita masih bahas jilbab, anak sekolah. Gitu ya. Tapi gimana? Iya, Elon Musk dengan Tesla, apa itu namanya, SpaceX-nya udah ke mana-mana, kita masih ngomongin soal jadi majelis sains. Gitu. Jadi saya pernah sering ceramah begini. Idealnya satu keluarga agak eksklusif ya, Muslim, syukur bangsa Indonesia. Kalau anaknya 2 punya mendalami ekonomi dan mendalami sains. Nah, saya baru 1 ini, yang ekonomi sainsnya belum ada. Mungkin nanti anak Pak Sipa anaknya yang muda-muda minimal 1. Ternyata anak Papua itu yang dianggap underdeveloped gitu. Tapi ternyata dilatih sama Profesor siapa? Johannes ya. Bisa menang Olimpiade Sains. Itu yang dianggap, apalagi yang sudah. Nah, ini masalah stunting lah Pak. Gizi. Itu ada diskusinya di Tarjih juga ya tentang stunting, tentang gizi. Ya, itu. Yang kemarin fikih difabel itu. Nah, kalau stunting mungkin lebih ke Aisyah ini ya. Ke Aisyahnya ya. Nanti mungkin masuk ketahanan pangan. Saya sudah rancang itu. Saya bilang tahun depan kita harus. Kalau masuk sains tadi. Tapi kan kadang yang dikhawatirkan Pak Azhar kan soal radikalisme, terorisme macam-macam itu justru berasal dari orang-orang yang punya background. Ini asumsi umumnya. Eksak sains gitu, karena kurang humanitisnya, kurang social sciences-nya. Ya itu pandangan Pak Azhar. Ya sama ini orang sosial kayak kita ini agak lemah matematik atau logika atau sains mungkin 1-2 deh. Sebaliknya orang sains lemah humanitisnya. Jadi agak kaku gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama lemah. Nah, saya sering guyon sama anak-anak teknik, dulu pernah ngajar teknik. Anda sering baca-baca novel lah. Baca-baca buku-buku sosial, jangan hanya eksak supaya nggak kaku. Jadi ada integrasi ada gitu integrasi ya, di situ. Nah, orang sosial kayak kita, saya dulu tidak hanya ngomong Pak, saya usulkan di FAI supaya PAI terutama ada mata kuliah sains. Itu saya usulkan dulu 3 tahun lalu, dan alhamdulillah sekarang ada mata kuliah sains dan Al-Quran atau sains di madrasah itu. Nah, ada gitu ya. Minimal PAI, sarjana FAI itu jangan hanya tahu doa saja ya, itu tetap penting lah, dan secukupnya saja tadi. Kalau kebanyakan nanti bid'ah kan. Gitu ya. Jadi kerja keras, doa secukupnya sama orang dalam. Gitu ya. Oke. Sains itu penting. Sains itu penting ya. Jadi udahlah, kita berhentilah
takut sama iblis, takut sama Cina, Amerika. Sekarang kita perkuat dari sisi sumber daya manusianya, skillnya ditingkatkan, gizinya ditingkatkan, terus kemudian wirausaha, literasi, sainsnya, literasi kewirausahaannya ditingkatkan. Kalau kita kuat, nggak akan takut berhadapan dengan siapapun. Termasuk gitu, memperbanyak terapi kopi yang ada gitu, itu informasinya kan. Itu menarik banget, itu ada literasi usaha di sini. Ada wirausaha, skill di sini. Ada IT kan. Ada IT. Kita lemah. Oke. Jadi kira-kira itu tadi ya, apa itu namanya? Perjalanan Pak Azhar dari Medan ke Aceh, pergulatan pemikiran dan macam-macamnya, terus dengan Hasan Al-Banna, Fazlur Rahman, Arkun, persentuhannya dengan konstelasi politik, dan di Tarjih terdampar di Tarjih dan FAI, dinamikanya di Tarjih dan FAI UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu yang membentuk Pak Azhar, menguatkan Pak Azhar dan mengangkat Pak Azhar sampai kemudian guru besar. Jadi guru besar. Itu tantangan terbesar untuk jadi guru besar itu apa sih Pak Azhar? Maksudnya untuk sampai pada titik menjadi guru besar itu di aspek apanya? Kalau mungkin saya diuntungkan karena senang nulis saja dulu ya mungkin. Nulis ya. Kemampuan saya kan kuliahnya termasuk lama ya. Termasuk minas sobirin lah sayanya. Jadi kalau ke mahasiswa itu saya sering bilang kalau mau cepat contohlah dosen-dosen muda yang cepat. Tapi kalau mau belajar sabar bolehlah sama saya. Gitu. Sabar bertahun. Tapi ini contoh buruk saya bilang. Ketahan bantingan. Justru kadang seringkali ditentukan bukan oleh kecerdasan tapi ketahan bantingan itu, kesabaran itu. Itu saya tertarik tuh Pak Jokowi itu ya. Dia bilang gini. Ke depan yang sukses itu bukan yang besar ngalahin yang kecil, bukan. Yang kuat ngalahin yang lemah, enggak. Yang cepat ngalahin yang lambat. Nah, itu kan menarik. Yang cepat ngalahin yang lambat. Nah, jadi kita harus speed. Ya. Nah, speed up gitu speed, ya. Ide kita harus speed kayak Ahok tadi. Ide saya mungkin lama ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ide saya itu untuk generasi akan datang. Sekarang mungkin belum relevan itu ya. Tapi kita sudah nanam benih. Menanam gagasan. Ya kayak fikih kebencanaan. Fikih kebencanaan. Yang orang belum mikir tapi sudah kepikiran. Saya bilang gitu sama teman-teman, saya tim divisi publikasi. Kita fokus pada masalah-masalah besar negara bahkan dunia. Soal fatwa ritual itu tetap penting karena praktis sehari-hari itu biar tim fatwa. Kita fokus masalah-masalah besar. Muhammadiyah sudah terlanjur besar kan, tajdid lagi kan berat gitu ya. Nah, itu pondasinya itu tadi ya. Nulis itu harganya nggak bisa ditawar. Jadi nulis ya. Tradisi. Jadi mungkin saya sebenarnya terlambat juga itu guru besarnya. Jadi dulu ya, walaupun waktu saya kuliah itu saya nulis surat sama adik itu dari di Medan ke Si Ayam tadi. Jadi setiap bulan saya nulis surat beri semangat. Gitu. Nah, sebagai kakak pertama. Tanda tangan Profesor Dr. Muhammad Azhar waktu itu. Itu udah lulus sarjana? Belum, masih S1. Oh gitu. Masih belum BA tadi kan ya. Setelah di Aceh mungkin ya. Pokoknya masih S1 lah. Jadi asal nulis, adik saya ketawain wong edan gitu ya. Jadi nulis saja Profesor Dokter, ya senang, bangga aja, profesor gitu kan. Tapi ya nggak terlalu serius juga ngurus. Tapi di situ ada mimpi, ada idealisme, ada afirmasi positif lah paling kayak gitu. Semakin terdorong setelah divirusin Buya dulu. Buya Syafi'i Ma'arif. Kami dinasehati. Anda ini tidak dokter nggak apa-apa katanya, asal pintarnya kayak Gus Dur. Gitu. Wah, ya. Kita nggak pintar-pintar amat nih. Ya kita. Nah yang kedua, mana tahu suatu saat negara ini membutuhkan Anda sudah siap. Nah kan ada seleksi profesor doktor atau minimal doktor kayak Pak siapa namanya Mukti kan, jadi ketua KY. Coba MSI aja. Nah, jadi teman-teman juga minimal doktor lah.
Kalau dulu kan minimal sarjana gitu. Iya. Terus minimal S2. Sekarang minimal doktor. Minimal doktor untuk jadi dosen syukur, bisa. Ya minimal doktor. Ya itulah zaman ya. Gitu ya. Berkembang. Jadi memang satu punya tradisi nulisnya, terus kemudian juga kerja kerasnya tadi itu sudah punya mimpi dari awal untuk menulis profesor doktor kepada gitu. Dan saya sering baca-baca aja motivasi. Ada Pak Sivana PAI tapi dulu masih kelas jauh Gunung Kidul ya. Kita kan pernah 2 tahun dulu boleh, sekarang nggak boleh. Nah itu ada satu mahasiswa setelah kuliah itu dia bertanya, Pak Ajar bisa konsultasi? Boleh. Nanti sudah pulang semua, nah dia nanya, konsultasi apa Mas? Pak saya mau nanya, saya bisa nggak jadi orang terkenal? Gitu ya? Saya bilang, ya bisa, spontan aja. Bisa. Gimana caranya Pak? Ya seriusin aja hobimu, saya bilang. Hobimu apa? Saya suka novel Pak katanya. Kamu suka gitu baca novel? Ya. Ya sudah. Kalau sekarang jangan hanya baca, tulis novel. Nulis novel. Dan sudah 2 novel dia lahir. Oh gitu. Dia alumni FAI, Aisworo namanya. Oh Aisworo. Dia nulis. Nah terus dia, Pak Ajar sudah terbit. Alhamdulillah kamu sudah jadi orang terkenal. Nah, tinggal neruskan apa enggak? Kalau enggak neruskan yang tenggelam. Nah itu contoh. Oke, ya kerja keras. Kalau disebutkan Pak kan kerja keras termasuk di dalamnya ya nulis tadi itu. Ya. Kalau dosen kan soalnya. Dosen. Ada istilah doa secukupnya. Kok secukupnya doanya? Biasanya kan orang doa harus keras kenceng-kenceng gitu. Itu maksudnya gimana Pak? Jadi maksud saya kita ini kadang-kadang umat kebanyakan dungo. Oh gitu. Nah, padahal doa aja. Orang Cina, Jepang nggak pernah doa ya. Orang Cina kan nggak pernah doa itu. Oh, gitu orang Jepang, Korea nggak pernah doa. Tapi maju. Nah, maksud saya kita aja yang sudah punya stok doa tadi bagus, apalagi ditambah ikhtiar. Nah kita ikhtiarnya lemah. Karena cuma kita tetap sabar. Umat penyabar, sabar dijajah gitu. Dan ketiga orang dalam. Ya. Orang dalam itu gimana peran orang dalam itu maksud saya ya keluarga. Peran keluarga. Kalau saya di kampus ya prodi karyawan itu kan luar biasa ya, kayak Profesor Himbian. Kalau saya sering guyon Profesor Himbian. Himbian itu yang ngurusi kepangkatan. Kan dia diperpanjang itu ya, hebat luar biasa. Saya bilang dialah guru besar kita semua karena dia yang ngurusin. Bapak guru besar ya Pak Himbian. Saya unit tak sebut Pak Himbian. Iya, luar biasa. Profesor Himbian itu di Biro SDM UMY itu yang ngurusin semua berkas. Saya terharu kalau tanyain. Saya tanya, Pak apa yang kurang Pak Himbian? Oh ini Pak Ajar ini, wah saya kirim. Pokoknya ada yang kurang kasih tahu. Jadi waktu terakhir tuh saya kurang 11 sebenarnya Pak. Jadi pertama itu nggak lulus juga saya. Karena ada surat ya dari Dikti ya. Ada LK ini Pak siapa itu banyak, ini lolos ada yang enggak. Nah saya belum lolos kok nggak salah, masih kurang 11. Nah, berarti aspek apa itu Pak 11 itu? Jurnal internasional. Oh jurnal internasional. Dilalah Pak Sipas. 2-3 minggu sebelumnya ya saya udah ngirim ke SEGIS apa itu ya. Oh yang Central European Journal itu ya. Iya, saya udah kirim itu. Kira-kira 2 minggu keluar, alhamdulillah. Jadi mungkin persiapan. Jadi saya sering bilang sedia payung sebelum hujan. Nah itu penting sekali. Nah ini aspek mitigasi ini. Nah, Indonesia itu banyak bencana. Saya kan ngajar juga fikih kebencanaan di FAI. Kita ini lemah persiapan. Mitigasi. Nah mungkin persiapan termasuk sebelumnya. Termasuk saya tadi kelamaan. Nah itu mitigasi sabarnya agak lumayan. Itu tadi tempat. Pak Hilman tuh bagus tuh ditiru ya, cepat. Insyaallah Pak Sipan yang Pak Nur itu ya. Ini dosen pembimbing kepangkatan saya juga. yang dibimbing lebih ahli lagi. Yang akan menghantarkan mengikuti jejaknya. Mendorong aja mengingatkan. Oke deh. Terima kasih Pak banyak Pak Azhar atas kehadirannya. Kita banyak hal yang harus diobrolkan dulu. Misalnya tentang gimana
Pak Azhar berkiprah di UMY, terus kemudian di Muhammadiyah dan segala macamnya, itu juga banyak hal yang bisa kita diskusikan. Tapi insya Allah lain kali saja. Sehingga masih banyak hal yang menarik Pak Azhar dengan segala kenyentrikannya dalam pemikiran, dalam sikap-sikap politik gitu-gitu bisa juga diskusikan di lain waktu. Terima kasih banyak. Kita ya banyak hal yang kita pelajari tadi, tentu saja ya bagaimana ketahan bantingan Pak Azhar ini dari Medan ke Lok Sumawi ke Jogja, kerja kerasnya, terus kemudian ingin ke Mesir dan doanya masih di sana ya, insya Allah terkabulkan suatu hari nanti, dan kemudian juga peran keluarganya yang menjadikan Pak Azhar mencapai derajat tertinggi, kepangkatan tertinggi sebagai seorang akademisi. Jangan lupa orang dalam tadi. Jangan keluarga dan dalam. Teman dekat. Keluarga, orang-orang sekitar, teman dekat, partner kerja, kolega, semuanya punya peran tersendiri gitu, yang nggak kalah pentingnya dalam pencapaian diri kita masing-masing. Oke, terima kasih Pak Azhar. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Salam untuk keluarga. Begitu Sobat Wonder Home. See you next time insya Allah di Wonder Home Channel. Tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.